Salim, pria Parubaya warga Susukan Cirebon, Jawa Barat dievakuasi menggunakan ambulans akibat terluka parah di bagian kepala. Ia terpental dari bus yang menabrak pembatas jalan di jalur Pantura, Subang, Jawa Barat. Meski terluka parah, nyawa korban dapat diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit di Karawang. Awalnya bus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta, saling kejar dengan truk kontainer. Tepatnya di Ciasem, bus kehilangan kendali hingga menabrak pembatas jalan. Menghantam trotoar. Iya. Nah ini yang bapak ini penumpang bus di pintu berdiri, pintu belakang, pintu depan, pintu belakang terlempar. Iya terlempar. Berarti mobilnya oleng. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penumpang bus lainnya dipindahkan ke bus lain. Bus kemudian diamankan oleh polisi, sementara sopir bus melarikan diri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, banjir yang menerjang Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah meluas. Sebagian pengendara motor terpaksa menggunakan jasa angkutan perahu untuk melintas. Banjir yang menerjang Jalan Trans Kalimantan Poros Tengah di Kabupaten Pulang Pisau kian meluas akibat masih tingginya intensitas hujan dan banjir kiriman dari daerah hulu hingga Sabtu siang. Jika sebelumnya banjir hanya sepanjang 2 hingga 300 meter, namun meluas hingga 600 meter dengan kedalaman air yang bervariasi dari 2 hingga 70 cm. Debit air yang cukup tinggi membuat pengendara motor terpaksa menggunakan jasa angkut perahu untuk melintas dengan biaya Rp50.000. Sementara banyak mobil yang nekat terobos banjir. Kemudian untuk mobil-mobil memang sampai saat ini belum mengalami kemacetan. Namun kami selalu arahkan untuk mobil-mobil yang berlawanan arah untuk bisa membuat 2 arah. Intensitas hujan yang tinggi diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Petugas mengimbau warga untuk berhati-hati melewati banjir karena banyak lubang berbahaya. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 yang digelar pihak Polres Belu, Nusa Tenggara Timur berdesakan dan abai prokes. Selain karena tingginya antusias, warga juga takut untuk kehabisan vaksin. Kuning, ya kartu kuning, ya. Silakan. Apa dengan? Ratusan warga berdesakan antri untuk divaksin COVID-19 di Gereja Katedral Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Warga datang sejak pagi untuk mendapatkan vaksinasi yang digelar oleh Polres Belu dan Kodim 1605 Belu serta Pemda setempat. Sayangnya jumlah petugas yang minim tidak dapat menguraikan kerumunan warga yang menggantri karena takut kehabisan. Pasalnya kuota vaksinasi hanya 600 dosis, namun peserta yang datang hingga 2.000 peserta. Meski begitu, melihat antusias warga yang tinggi, Kapolres Belu yakin akan mencapai target 80% vaksinasi hingga Desember nanti. Masyarakat yang ada di kabupaten ini dapat merasakan vaksin, baik itu vaksin pertama dan vaksin kedua. Harapan kami semua, harapan Pak Bupati, harapan Pak Dandim, dan harapan kita semua yang ada di sini, Desember kita sudah mencapai atau 80%. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya vaksinasi ini. Hal ini untuk mempercepat terbentuknya herd immunity di wilayah ini. Ini satu inisiatif yang baik yang diambil oleh pihak Polres Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Belu ini, yang mengambil inisiatif untuk melaksanakan kegiatan pelayanan vaksin bagi masyarakat. Meski sudah divaksin, namun masyarakat Kabupaten Belu diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada agar terhindar dari ancaman virus corona. Dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Stefanus Dilepayong, iNews melaporkan. Lapak dagangannya dibongkar petugas Satpol PP Medan Kota, seorang pedagang mengamuk. Bahkan seorang ibu-ibu yang berjualan pakaian terlibat adu mulut dengan camat Medan Kota.
Seorang pedagang pakaian ini mengamuk saat lapaknya dibongkar oleh petugas Satpol PP Kecamatan Medan Kota Sabtu siang. Wanita ini terus melontarkan protes dan menolak petugas membongkar lapak jualannya di Jalan Gedung Arca, Medan Kota. Saya di sini, Pak Camat. Saya hari-hari diganggu Pak Camat. Kemarahan wanita ini terus berlanjut hingga terlibat adu mulut dengan Camat Medan Kota, Tengku Khairunisa, yang dinilai pilih kasih dalam menertibkan pedagang pakaian yang berjualan di kawasan. Menurutnya, dari belasan lapak pedagang pakaian yang berjualan di kawasan Jalan Gedung Arca, hanya 3 lapak jualan saja yang dibongkar, selebihnya dibiarkan. Barisan sini cuma 3 orang, tapi yang di sana semua rata-rata nggak buka tenda gitu, tapi nggak ada dibongkar kayak gitu, cuma kami aja yang dibongkar paksa kayak gitu. Nggak ada apa surat, nggak ada surat apa gitu, nggak ada. Pemberitahuan sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada pernah pemberitahuan. Selain kesal dengan dibongkarnya lapak dagangan, pedagang pakaian ini juga marah karena besi tenda dan kabelnya dibawa oleh petugas Satpol PP Kecamatan Medan Kota. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Densus 88 menyita ratusan kotak amal di Lampung. Dugaan Densus kotak amal jadi media teroris mencari dana menuai kritik lantaran bisa membuat masyarakat enggan bersedekah. Densus 88 dan Polda Lampung menyita ratusan kotak amal yang beredar di 9 kabupaten kota. Densus mengendus informasi kotak amal jadi alat teroris mencari dana. Penyitaan ratusan kotak amal dilakukan setelah polisi menggeledah 2 kantor lembaga amil zakat Baitul Mal Abdurrahman bin Alif. Polisi menemukan ratusan kotak amal yang diduga hilang dari peredaran selama hampir 1 tahun. Karena sempat hilang di peredaran, maksudnya di tempat umum sempat hilang, dan inilah kita temukan lokasi tersebut. Jadi kalau kita hitung dari tahun lalu, lebih dari 10 bulan yang lalu ya kira-kira. Upaya penyitaan kotak amal oleh Densus menuai kritik sejumlah anggota DPR, lantaran dianggap bisa membuat masyarakat enggan bersedekah karena khawatir dana dipakai aksi terorisme. Selanjutnya pemirsa, informasi dari Bangka Belitung, seorang pria tega memperkosa anak tirinya yang masih di bawah umur selama 4 tahun. Aksi pelaku terbongkar setelah korban melaporkan peristiwa tersebut ke kakaknya. Mana pisunya? Ini. Ini pisunya ini. Mana bajumu? Inilah detik-detik saat jajaran Polsek Pangkalan Baru meringkus T di kediamannya di Desa Belukuk, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Polisi turut mengamankan sebilah pisau dari tangan pelaku. Pria pengangguran ini ditangkap lantaran memperkosa anak tirinya yang kini berusia 13 tahun. Mirisnya, aksi bejat pelaku sudah dilakukannya sejak korban masih berumur 9 tahun. Untuk melancarkan aksinya, pelaku selalu mengancam korban dengan pisau. Aksi pelaku terbongkar setelah korban kabur dari rumah dan menceritakan kejadian malang tersebut ke kakaknya di Tobali, Bangka Selatan. Didampingi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Bangka Tengah, keluarga melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Pelaku kesehariannya tidak bekerja. Modus setiap melakukan persetubuhan, pelaku mengancam korban dengan menggunakan pisau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Portal Indonesia kembali memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang berhasil menciptakan inovasi dan terobosan terbaru di tengah pandemi COVID-19. Ada 4 kategori apresiasi yang diberikan, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan juga pelayanan publik. Malam puncak penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2021 yang digagas MNC Portal Indonesia merupakan apresiasi atas berbagai inovasi kepala daerah. 3 gubernur dan 13 bupati wali kota menerima penghargaan pada kategori pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan publik. Pemberian anugerah ini dinilai dari kebijakan yang telah dilakukan dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat. Tentunya ini merupakan apresiasi dari kami mewakili MNC Group dan masyarakat, dan juga merupakan
inspirasi bagi kepala daerah lain supaya bisa memiliki prestasi yang serupa dengan bapak-bapak, ibu-ibu pemenang anugerah pada hari ini. Yang saya heran itu sebenarnya bagaimana cara MNC Portal ini dapat kepala daerah seinovatif ini. Jadi kalau yang lain sih biasa-biasa saja, tapi bagaimana menemukan kepala daerah yang kemudian malam ini mendapat penghargaan, saya kira ini luar biasa. Anugerah ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kepala daerah untuk terus mengeluarkan kebijakan dan inovasi untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi. Kota Parepare adalah kota kelahiran Bapak B.J. Habibie. Telah diapresiasi oleh tim penilai sebagai kota yang mampu menghadirkan Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie. Kabupaten Tulang Bawang mempunyai 25 program unggulan yang sudah berjalan 4 tahun, dan khusus untuk di bidang kesehatan yang hari ini diberikan apresiasi kepada dari MNC, yaitu salah satunya kepedulian kita terhadap kondisi COVID, vaksin. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi bagi kepala daerah yang di tengah pandemi tetap memberi yang terbaik bagi daerah dan masyarakatnya. Tim Liputan iNews melaporkan.